Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairatun Niswah dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 4101422217. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan mengenai pembuktian dan penarikan kesimpulan untuk memenuhi tugas proyek dasar-dasar matematika dengan dosen pengampu Ibu Detalia Noriza Munahefi, SPD MPD. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai contoh dari pembuktian dan penarikan kesimpulan, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan materi mengenai pembuktian dan penarikan kesimpulan itu sendiri. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dari suatu pernyataan. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan suatu pembuktian terdapat 4 cara atau metode. Metode yang pertama yaitu metode pembuktian langsung. Yang kedua yaitu metode pembuktian dengan kontradiksi. Yang ketiga yaitu metode pembuktian dengan kontraposisi. Dan yang terakhir yaitu metode pembuktian dengan induksi. Yang pertama, metode pembuktian langsung. Dalam pembuktian langsung, kesimpulan dapat dicapai dengan mengkombinasi pernyataan yang akan dibuktikan dengan logika matematika, aksioma-aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang sudah ada. Yang kedua yaitu metode pembuktian dengan kontradiksi. Kontradiksi merupakan metode pembuktian tidak langsung. Metode ini memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika negasi P maka Q bernilai benar, dengan Q merupakan sebuah proporsi yang merupakan sebuah kontradiksi atau selalu bernilai salah. Yang ketiga yaitu metode pembuktian dengan kontraposisi. Kontraposisi adalah salah satu metode pembuktian tidak langsung. Kontraposisi memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q kongruen dengan negasi Q maka negasi P. Artinya, untuk membuktikan pernyataan P akan menghasilkan pernyataan Q itu benar, maka buktikan saja pernyataan bukan Q akan menghasilkan bukan P. Dan yang terakhir yaitu metode pembuktian dengan induksi. Induksi matematika merupakan salah satu argumentasi deduktif untuk pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat, atau lebih khusus himpunan bilangan asli. Pada video ini, saya akan menjelaskan pembuktian dengan 2 metode saja, yaitu dengan metode induksi dan dengan kontraposisi. Kemudian yang pertama yaitu pembuktian dengan induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu argumentasi deduktif untuk pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat, atau lebih khusus himpunan bilangan asli. Nah, misalkan Pn adalah suatu proporsi yang akan dibuktikan benar untuk setiap bilangan asli n, maka langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa P1 itu benar. Kemudian langkah yang kedua yaitu diasumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K, dan ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar. Jika langkah-langkah 1 dan 2 berhasil ditunjukkan kebenarannya, selanjutnya disimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Nah, kemudian di sini saya mempunyai contoh soal atau contoh pembuktian dengan metode induksi matematika. Buktikan bahwa pernyataan berikut ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik sampai ditambah 2n sama dengan n dikali n ditambah 1. Maka penyelesaiannya yaitu misalkan Pn itu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n dikali n plus 1. Maka sesuai penjelasan tadi yaitu langkah pertama akan ditunjukkan bahwa P1 benar. Maka di sini kita masukkan nilai P1-nya yaitu jelas bahwa P1 ini benar.
Kemudian langkah yang kedua, yaitu diasumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K lebih dari 1. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik-titik ditambah 2K sama dengan K dikali K ditambah 1 itu benar. Ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar juga, maka PK plus 1 itu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik-titik ditambah 2K ditambah 2K ditambah 2 kali K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1 benar. Berdasarkan pernyataan dari langkah kedua diperoleh 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik-titik ditambah 2K ditambah 2 kali K plus 1 ditambah sama dengan K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1. Maka di sini untuk nilai 2 ditambah 4, 2 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2K bisa kita ganti dengan K dikali K plus 1. Ini berdasar dari pernyataan pada langkah kedua. Maka bisa kita tulis K dikali K ditambah 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1. Kemudian di sini kita jumlahkan akan menghasilkan K kuadrat ditambah K ditambah 2K ditambah 2 sama dengan K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Maka akan menghasilkan nilai K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 dan nilainya sama. Maka untuk PK plus 1 itu benar. Jadi Pn benar untuk setiap n bilangan asli. Pastinya sudah paham dari penjelasan ini karena ini sesuai dengan langkah-langkah dari penjelasan induksi matematika tadi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pembuktian dengan kontraposisi. Kontraposisi adalah salah satu metode pembuktian tidak langsung. Kontraposisi memanfaatkan logika matematika, yaitu jika P maka Q kongruen dengan negasi Q maka negasi P. Artinya, untuk membuktikan pernyataan P akan menghasilkan pernyataan Q itu benar, maka buktikan saja pernyataan bukan Q maka akan menghasilkan bukan P. Nah, selanjutnya ada contoh soal mengenai pembuktian dengan kontraposisi. Bila n bilangan bulat dan 5n ditambah 3 bilangan genap, maka n bilangan ganjil. Penyelesaiannya yaitu, misalkan saja pernyataan P adalah 5n ditambah 3 bilangan genap, kemudian Q adalah n bilangan ganjil. Sesuai dengan definisi pembuktian dengan kontraposisi tadi, yaitu untuk membuktikan pernyataan P akan menghasilkan Q itu benar, maka buktikan saja pernyataan bukan Q, maka akan menghasilkan bukan P. Nah, di sini yang akan dibuktikan adalah jika n bukan bilangan ganjil atau dengan kata lain n bilangan genap, maka 5n ditambah 3 bukan bilangan genap atau dengan kata lain 5n ditambah 3 itu bilangan ganjil. Misalkan ada bilangan genap sembarang n. Dari definisi bilangan genap, n dapat dinyatakan sebagai berikut. N sama dengan 2K dengan K bilangan bulat. Selanjutnya, karena n sama dengan 2K, maka 5n ditambah 3 bisa dituliskan menjadi 5n ditambah 3 sama dengan 5 dikali 2K ditambah 3. Kenapa bisa demikian? Karena nilai n ini kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam persamaan 5n ditambah 3, maka akan mendapat 5 kali 2K ditambah 3. Atau bisa kita tulis 2 kali 5K ditambah 3. Ini berdasarkan sifat asosiatif. Kemudian di sini didapatkan 2 dikali 5K ditambah 3 sama dengan 2 dikali 5K ditambah 2 ditambah 1. Sama dengan 2 dikali 5K ditambah 2 dikali 1 ditambah 1.
sama dengan 2 dikali 5K ditambah 1 ditambah 1. Nah, di sini sudah jelas mengapa 2 dikali 5K ditambah 3 bisa menghasilkan 2 dikali 5K ditambah 1 ditambah 1, karena dari penjelasan di atasnya ini tersebut. Kemudian selanjutnya, maka 5K ditambah 1 sudah pasti merupakan bilangan bulat juga, karena kita memisalkan K adalah bilangan, karena di awal kita memisalkan K adalah bilangan bulat. Jadi 5K plus 1 bisa dimisalkan dengan M, sehingga 2 kali 5K ditambah 3 sama dengan 2M ditambah 1, dengan M bilangan bulat. Sesuai definisi bilangan ganjil, maka 2 kali 5K ditambah 3 atau 5N ditambah 3 adalah bilangan ganjil. Terbukti bahwa bila N bukan bilangan ganjil, maka 5N ditambah 3 juga bukan bilangan genap. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bila N bilangan bulat dan 5N ditambah 3 bilangan genap, maka N bilangan ganjil. Nah, di sini sudah dilakukan 2 pembuktian, yaitu dengan metode induksi dan dengan metode kontraposisi. Untuk metode yang lainnya bisa dipelajari lebih lanjut agar bisa memahami. Selanjutnya, setelah melakukan pembuktian, kita akan mempelajari mengenai penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam logika matematika sama dengan mendapatkan argumen yang tidak bertentangan dengan premis-premis. Kesimpulan yang sah didapatkan melalui metode penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Dalam penarikan kesimpulan bisa menggunakan aturan penggantian maupun aturan penyimpulan. Nah, di sini dalam aturan penggantian itu ada 11 cara. Salah satunya yaitu hukum komutatif. Mengapa saya hanya mengambil salah satu cara? Karena ini nantinya yang akan digunakan dalam contoh soal penarikan kesimpulan selanjutnya. Kemudian dalam aturan penyimpulan juga terdapat 9 aturan atau 9 cara. Nah, di sini saya juga tidak mengambil semuanya. Saya hanya mengambil contohnya yaitu 3, yaitu dengan modus ponens, konstruktif dilema atau KD, dan adisi atau AD. Nah, untuk aturan penggantian dan aturan penyimpulan lainnya bisa dilihat atau dipelajari lagi sendiri agar bisa memahami. Kemudian yang selanjutnya kita menuju ke contoh soal. Buktikan dengan bukti formal kesalahan argumen berikut. Premis pertama yaitu jika B maka A. Premis kedua yaitu jika A maka B dan jika C maka D. Kemudian premis ketiga yaitu B akan menghasilkan atau konklusinya yaitu D atau B. Nah, penyelesaiannya yaitu kita tuliskan saja premis-premisnya, yaitu tadi ada 3 premis. Premis pertama B maka A, premis kedua A maka B dan C maka D, dan premis ketiga yaitu B. Nah, di sini muncul premis keempat yaitu A. Premis keempat ini didapat dari premis 1 dan 3 dengan aturan penyimpulan modus ponens. Kemudian selanjutnya premis 5 ini A atau C ini dari premis 4 yang telah diadisi dari aturan penyimpulan. Adisi yaitu dengan menambahkan sesuatu atau disjunksi. Kemudian kenapa C di sini? Karena di sini ada premis kedua yang membutuhkan C. Jadi ini diadisi dengan C. Kemudian ini premis yang keenam yaitu B atau D. Kenapa dapat B atau D? B atau D ini didapat dari premis kedua dan premis kelima ini melalui konstruksi dilema, yaitu salah satu aturan penyimpulan dalam penarikan kesimpulan. Terus yang terakhir atau yang ketujuh yaitu konklusinya, hasilnya menjadi D atau B. Kenapa demikian? Ini didapat dari premis 6 yang telah melalui hukum komutatif atau salah satu aturan dari penggantian. Jadi argumen tersebut sah atau terbukti karena ini sudah melalui aturan penyimpulan atau aturan penggantian dengan tujuan untuk penarikan kesimpulan.
Kemudian untuk contoh-contoh lain, contoh soal lain bisa dipelajari lebih lanjut agar lebih memahami atau mendalami materi ini. Sekian video penjelasan mengenai pembuktian dan penarikan kesimpulan dari saya. Bila ada kurang dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.